Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengingatkan semua pihak mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada 2020 tengah pandemi COVID-19. Terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2020 mulai disampaikan ke publik oleh KPU Balikpapan. Beberapa waktu lalu, ada sejumlah perbedaan yang menjadi penekan dalam PKPU perubahan ketiga dari PKPU nomor 15 tahun 2019 ini. Beberapa perubahan penting diantaranya terkait tahapan Pilkada dan kewajiban mematuhi protokol kesehatan. Protokol pencegahan penularan COVID ini atau protokol kesehatan COVID-19 ini diatur oleh KPU dan melekat kepada seluruh tahapan, termasuk dalam pelantikan tadi, ya, termasuk di dalamnya kampanye. Ketua KPU Kota Balikpapan, Nur Toha, menjelaskan kampanye pada pilkada serentak ini harus mengacu pada protokol pencegahan penularan COVID atau protokol kesehatan COVID-19 yang diatur oleh KPU. Aturan PKPU ini melekat pada seluruh tahapan termasuk dalam kampanye hingga pelantikan kepala daerah terpilih. Sosialisasi KPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 telah dilaksanakan oleh KPU Balikpapan dengan mengundang partai politik dan awak media di kantor KPU Balikpapan beberapa waktu lalu. Menurut Toha, PKPU nomor 5 tahun 2020 merupakan dasar dalam melanjutkan tahapan Pilkada 2020 termasuk Pilkada Balikpapan, sehingga pihaknya sebagai penyelenggara pemilu ingin memberikan pemahaman tentang isi materi yang termuat dalam PKPU tersebut. Ia menjelaskan pihak penyelenggaraan Pilkada dalam melaksanakan tahapan pemilihan sangat memperhatikan protokol kesehatan dengan tujuan untuk sama-sama melindungi baik penyelenggaraan maupun masyarakat dari resiko penularan COVID-19. KPU Balikpapan ingin memastikan Pilkada yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 tidak menimbulkan kluster-kluster baru dalam penyebab COVID-19 di dalam kampanye. Di dalam aturan kampanye nanti terdapat 4 hal yang dilarang terkait pandemi COVID-19 ini. Di antaranya, kampanye rapat umum, kampanye pawai budaya, dan kampanye olahraga yang bersifat lomba. Pelarangan ini karena kampanye tersebut bersifat mengumpulkan orang. Jadi karena ini pilkada yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi, maka resikonya adalah bagaimana agar pilkada ini tidak menimbulkan klaster-klaster baru dalam penyebaran COVID. Ya. Nah, di dalam kampanye itu ada 4 hal yang dilarang, yang dihilangkan. Kampanye rapat umum, kampanye pawai budaya, kemudian kampanye olahraga, ya kan, sifatnya lomba-lomba itu, kemudian basar. Ini karena sifatnya mengumpulkan orang banyak, maka ini dihapus. Terus gimana kampanyenya? Kampanyenya yang dibolehkan seperti biasa tatap muka, ya kan, pertemuan terbatas. Kemudian kampanye lewat medsos. Kemudian kampanye lewat debat terbuka, tapi nanti diatur ketat telah debat terbuka di studio. Itulah kemudian memasakkan alat peraga kampanye. Itulah kampanye-kampanye yang dibolehkan, tapi ini PKPU yang mengatur tentang kampanye kan belum terbit. Tapi rancangannya itu kami sudah dapatkan duluan, itu seperti itu. Kalau rancangan itu ditetapkan, maka seperti itulah kira-kira kampanye, gambaran kampanye nanti. Ketua KPU 2 periode ini berharap semua pihak Forkompinda, partai politik, ormas, dan masyarakat bisa menyukseskan Pilkada Balikpapan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Untuk diketahui, beberapa jadwal tahapan mengalami perubahan di tengah pandemi COVID-19, diantaranya pendaftaran pasangan calon yang awalnya 4 September 2020 mundur menjadi 6 September 2020, dan masa kampanye yang awalnya 26 September 2020 menjadi 5 Desember 2020. Sering harus saya ulang-ulang. Tim Liputan TV Bruang melaporkan. Saya mau masalah itu, saya mau diseret-seret.